Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Hoirunisa, NIM saya B10131919024. Saya mengambil jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pada video ini, saya ingin mempraktekkan meregresi data panel menggunakan aplikasi Stata 13. Di mana ini adalah tugas dari mata kuliah laboratorium metode kuantitatif. Langsung saja, yang pertama di sini kita buka dulu aplikasi Stata yang sudah kita download. Ini di oke saja. Langsung saja kita masuk ke data yang sudah disiapkan, yaitu data panel. Di mana data panel ini merupakan data gabungan dari cross section dan time series. Di sini saya menggunakan 6 daerah penghasil kopi di Jawa Timur. Kita langsung saja buka Stata ke bagian data editor untuk memasukkan data panel yang sudah kita siapkan. Nah, kita di sini Ctrl A, kita Ctrl C, copy dulu, masuk kembali ke aplikasi Statanya, data editor, kita kopas, kita pilih yang treat first row as variable names, kita enter. Ini adalah lampiran dari data Excel atau data panel yang sudah kita salin ke data editor. Di sini variabelnya sudah terlampir, yaitu Jatim, ada tahunnya, ada produksi kopi, modal, luas lahan, dan tenaga kerja. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian menu utama dari Stata, kita ke window, kita pilih yang do file editor. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data do file saya atau komen yang sudah saya siapkan di sini. Nah, yang pertama yang mau saya lakukan adalah mengubah nama pada variabelnya atau rename variable. Nah, kita copy, masukkan ke bagian komen. Nah, ini sudah terlampir. Rename produksi kopi sebagai variabel Y, rename modal sebagai X1, luas lahan X2, tenaga kerja itu di X3. Kemudian kita enter. Di sini keluar 6 variabel, 30 observations, paste into data editor. Selanjutnya, setelah kita mengubah nama variabel, kita masuk lagi ke do file kita. Kita akan memberikan label. Kita copy, masukkan ke komen. Lalu kita enter. Di sini keluar label-label yang kita cari. Labelnya sudah tertera, Jatim Jawa Timur, tahun sebagai tahun, Y sebagai produksi kopi, X1 sebagai modal, X2 luas lahan, X3 sebagai tenaga kerja. Selanjutnya kita kembali ke do file. Kita akan mengganti kode menjadi nama. Di sini kita copy. Lalu kita masukkan ke komen dan enter. Nah, sini sudah timbul data yang kita inginkan. Label values Jatim, label define Jatim 1, 6 daerah yang saya maksud tadi sudah terlampir juga, di mana 1 Malang, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Pasuruan. Setelah itu kita bisa lihat di data editor kita, ini sudah berubah.
di Jatim daerah Malang, langsung tervariabelkan Malang, Banyuwangi gabung dengan Banyuwangi, Jember gabung dengan Jember, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke do file kita. Kita ingin mengubah format tahun pada data kita. Kita copy. Kita masuk ke menu utama Stata. Ke bagian komen. Format data tahun yang kita masukkan sudah. Nah, selanjutnya kita ingin men-setting data panel. Nah, setting data panel sudah kita dapatkan. Pada setting data panel Jatim, panel variabel Jatim, type variabel tahun 2001 sampai 2005, deltanya 1 tahun. Nah, setelah kita melakukan format-format yang dari ubah nama sampai memberikan label dan mengganti kode, selanjutnya kita meregresi data panel. Nah, regresi data panel itu ada 3 model. Yang pertama ada CEM, FEM, dan REM. 3 model ini diuji. Yang pertama diuji adalah chow test, yang kedua ada LM test, dan yang ketiga ada Hostman test. Kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama ada regresi ya, regresi data panel yang Common Effect Model atau CEM. Nah, kita coba di sini yang CEM. Nah, sudah dapat datanya. Nah, ini ada data root MSE-nya sama. Kita lihat pada koefisien. Koefisien di sini minus terhadap variabel Y. Variabel yang kedua, koefisien yang X2 juga minus terhadap variabel Y. Yang X3 mendapatkan hasil positif terhadap variabel Y. Dan kita lihat juga di sini 0,1, ada 0,2, 0,3. Setelah kita dapat data regresi yang pertama yaitu CEM, kita bisa simpulkan bahwa di sini tidak berpengaruh signifikan karena 0,1 di atas 0,05. Nah, selanjutnya setelah tadi kita yang pertama meregresi data panel CEM, yang kedua kita ingin meregresi Fixed Effect Model atau FEM. Kita copy dulu, masukkan ke komen dari do file tadi, kita enter. Kita lihat dari koefisiennya. Koefisien X1 dan X2 menghasilkan negatif terhadap variabel Y. Koefisien yang X3 menghasilkan positif terhadap variabel Y. Kita lihat juga di bagian sini berpengaruh signifikan untuk X1 dan untuk X1-nya berpengaruh signifikan terhadap variabelnya karena 0,024 di bawah 0,05. Selanjutnya untuk yang variabel X2 itu tidak signifikan karena 0,06. Begitupun juga tidak signifikan pada X3 karena 0,74. Setelah kita uji FEM, karena kan tadi ada 3 ya, ada FEM, CEM, dan REM. Selanjutnya kita masuk ke yang REM, Random Effect Model. Kita copy dulu do file yang sudah saya berikan, masukkan ke komen, lalu enter. Kita dapat datanya di sini. Setelah kita lihat data yang REM, koefisien dari X1, 2, dan 3 terhadap Y, kita lihat pengaruh signifikannya di bagian sini. 0,076,
0,11, dan 0,46. Ketiga variabelnya itu menunjukkan di atas 0,05, artinya pengaruhnya tidak signifikan. Nah, setelah kita melakukan 3 uji regresi, CEM, FEM, dan REM, selanjutnya kita melakukan uji pertama COW. Nah, keputusannya itu ada H0 dan H1. Jika nanti probabilitasnya itu di bawah 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika probabilitasnya itu di atas 0,5, H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Nah, kita langsung saja masuk ke COW test, komen. Kita copy dulu lalu enter. Nah, ini kita sudah dapat uji COW. Ini sudah tertera juga variabel-variabelnya serta data-data dari koefisien terhadap variabel X1, 2, dan 3 terhadap Y serta pengaruh signifikan atau tidaknya. Kita lihat pada probabilitas di sini 0,03. 0,03 artinya di bawah 0,05. Di bawah 0,05 berarti H0 ditolak dan H1-nya diterima. H1 yang pada COW test itu H0-nya itu CEM, H1-nya itu FEM. Berarti pada uji COW di sini itu unggul di bagian H1 karena probabilitasnya itu 0,03 di bawah 0,05. Artinya lebih unggul FEM daripada CEM. Setelah kita melakukan uji COW dan bisa menentukan antara mana yang unggul, kita jangan lupa untuk melakukan estimasi atau savingnya ya. Setelah tadi kita melakukan uji COW, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan estimasi. Nah, di sini kita akan melakukan estimasi pada regresi data FEM dan REM. Sini saya sudah membuatnya di do file. Saya masukkan ke komen. Ini berikut sudah terlampir di komen. Kita enter. Kita dapat ya datanya. Berikut adalah data-data dari estimasinya. Nah, save frame, menyimpan. Nah, di sini kita lihat koefisiennya X1 dan X2 masih negatif terhadap Y. Pengaruhnya 0,076, 0,1, 0,46. Kita lihat probabilitasnya atau C2. Di sini 0,07, di mana 0,07 itu berarti di atas 0,05. Artinya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. H1 itu adalah FEM, H0-nya itu adalah REM. Berarti setelah kita melakukan estimasi juga, yang unggul adalah FEM atau Fixed Effect Model. Nah, setelah kita melakukan estimasi dan uji COW, kita akan melakukan LM test di sini ya, antara CEM versus REM. Nah, kita copy dari do file yang sudah saya buat. X-test, ini komennya ya, X-test 0. Kita enter, kita dapat di sini. Nah, dari data ini kita bisa lihat ya, LM test itu Lagrangian Multiplier Test for Random Effect. Kita lihat hasilnya, probabilitas atau C-bar-nya itu 0,08. 0,08
artinya di atas 0,05. H0 diterima dan H1 ditolak. H0-nya itu CEM versus rem. H1-nya itu berarti rem. Lebih unggul di rem. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji LM test, yang terakhir kita akan melakukan Houseman test. Houseman test di sini FEM dan rem, antara FEM dan rem. Nah, setelah kita masukkan ke komen dari do file yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa lihat probabilitas atau C2 0,0015. 0,0015 di sini. Nah, antara FEM dan rem 0,015. Jika nanti probabilitasnya 0,05, berarti itu di bawah dari 0,05 ya. Artinya H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. H0-nya pada Houseman test ini, H0-nya itu rem, H1-nya itu FEM. Berarti tetap FEM yang lebih unggul. Nah, setelah kita melakukan 3 uji tes tadi teman-teman, ada CHO test, ada LM test, dan Houseman test, bisa kita simpulkan data terbaik adalah model dari FEM. Ya, ini merupakan data yang terbaik setelah kita lakukan 3 pengujian tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video ini atau sampaikan di video regresi data panel, dan kita juga sudah menemukan datanya yang terbaik yaitu FEM atau Fixed Effect Model. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari tugas laboratorium ini. Saya Iin Hairunisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.